on that bomber. 3.5 minutes. Tom and I have talked. Christ, Dutch! Never sat on a bomber on this long over Germany. They blasted us out the sky. Yeah! I saw an aircraft like a tiny silver drop entering the sky. Now it's a continent. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. The Iranian bullet fired down a barrel into a Iranian target. Together they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy.
Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengar kabar ini melalui radio BBC. Over an acre of ground lay dead and dying people. You could not see which was which, except perhaps by a convulsive movement or the last quiver of a... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, Jepang telah mengalami kekalahan terhadap sekutu. Berarti Indonesia telah mengalami kekosongan wilayah. Betul sekali kawan. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Apa kau berpendapat seperti itu, sobat? Tapi PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan kita. Lalu siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat dan atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Perlu apa? Kita harus bicara baik-baik dengan beliau, Wis. Kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita harus segera menemuinya. Tanggal 14 Agustus, para golongan muda mendatangi Soekarno di kediamannya. Assalamualaikum, Bung. Bung Karno. Bung. Assalamualaikum. Tuh, Ya, ada apa ya? Maaf, Bu. Ada Bung Karno-nya. Sebentar ya, saya panggilkan dulu. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini, Bung. Jepang telah menyerah. Kami minta Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak merumuskan itu semua. maksud Anda PPKI? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kekuatan yang sedikit ini tidak akan kuat melawan kekuatan yang bersenjata. Dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang bisa diperhitungkan itu? Apa bagian tindakan keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Tidak akan kita mendapatkan bantuan dari Jepang dan sekutu. Coba bayangkan, kita tidak akan tegak di atas kekuatan sendiri. Baiklah, tetapi berikan saya waktu untuk berunding kepada golongan tua. Baiklah, kalau Anda masih mempertahankan pendapat Anda, kami undur pamit diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh tidak kepuasan. Kemudian para golongan tua yang sedang berada di kediaman Soekarno langsung mengadakan rapat. Lalu apa yang kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang benar berita itu terjadi, kita lah yang dahulu mengetahuinya. Jadi maksud Anda kita tidak ingin mengikuti keinginan para pemuda? Benar, karena yang saya takutkan nantinya akan terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer yang siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Muhada tidak disetujui oleh para pemuda? Ya sudah, baiklah. Kemudian para golongan pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Karno dan Muhammad tetap bersikeras tidak menyetujuinya usul kita. Apalagi mereka berdua tetap tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, menurut saya, Bung Karno dan Mama Atta kita singgah saja di luar Jakarta agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Apakah kalian setuju pendapat saya? Setuju. Tapi saya bingung, kita akan membawa mereka kemana ya? Mana ya?
Bukan saja kepada Latif, karena Latif adalah anggota PETA. Bagaimana kalau mereka kita bawa ke Rengas Dengklok, dekat Karawang? Tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda menuju Rengas Dengklok. Bung Hatta, Bung Hatta. Ya, ada apa ya? Bung Karno. Ada apa? Rombongan pemuda yang membawa Bung Hatta dan Bung Karno telah sampai di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Sebenarnya apa mau kalian sehingga saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka yang membawa saya kemari. Iya Hatta, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya kepada kabar itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tetapi tidak sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bung, karena kami ingin kemerdekaan dengan jeripaya kami sendiri, bukan dari bangsa Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Soekarno dan Hatta. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Apakah Anda melihat keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah di mana mereka sekarang. Saya akan menjamin keselamatan mereka. Dan saya akan menjamin bahwa kemerdekaan akan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, akan saya tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Rombongan Insinyur Soekarno dan Hatta sampai di Jakarta, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi pukul 23.00. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya Bung, tapi harus sudah malam. Apalagi pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk ada kegiatan. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merencanakan proklamasi. Ini ide, bagaimana kalau kita meminjam rumah Laksamana Maeda, perwira Jepang? Ketika Insinyur Soekarno dan Hatta sampai di rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM dia. Permisi Pak. Silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Selama berada di rumah saya menjamin akan keselamatan Anda semua. Baiklah, di ruang mana kita akan merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruangan ini. Terima kasih Pak. Kita mulai saja sekarang. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi ini yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakah Anda untuk membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Baiklah, bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya baiklah, lalu rumusan apa yang akan kita ambil? Bagian yang merupakan pernyataan Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua kita ganti menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik. Saya setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Setuju.
Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang, padahal kemerdekaan ini atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarni. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Meli untuk diketik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu yang telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kepada bangsa kita untuk memastikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi esok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Yang ada hanya warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah kain yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Oh iya, Ibu ada ide bagaimana bendera yang kita beri nama Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus ya. Bendera pusaka, Sangsaka, warna merah putih yang menjadi nama Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap-siap sana untuk menyusun pidato yang akan Febri dibacakan nantinya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu
kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Baik, saya akan menyuruh anak didik saya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.